Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita ini sedang mengkaji hadis yang keberapa? Hadis yang ke-27. Betul kan? Tujuan kita dari mengangkat tema ini bukan untuk merasa yang paling benar, kemudian menyalahkan yang lain atau menyesatkan yang lain, tidak sama sekali. Akan tapi tujuan kita adalah untuk menambahkan ilmu, wawasan ilmu agama, ilmu syariat, secara khusus tentang makna hadis tersebut, kullu bid'atin dhalalah. Karena sangat disayangkan ketika kita melihat fakta di zaman sekarang ini, apabila ada seorang muslim yang gampang menyesatkan saudaranya seislam dan seiman. Betul, dia berdalil dengan hadis Rasul. Akan tapi jangan sampai hadis Rasulullah ini dijadikan bahan untuk pecah belah, untuk saling menyesatkan. Karena apa? Kalau saling menyesatkan sama dengan apa? Pecah belah, cerai-berai. Jadi tujuan kita di sini ingin menambahkan ilmu kita ini. Apa sih yang dijelaskan oleh para ulama tentang hadis tersebut, sehingga kita di sini berhati-hati. Maksudnya berhati-hati, jangan sampai gampang menyesatkan, jangan sampai gampang membid'ahkan. Tidak gampang menyesatkan, tidak gampang membid'ahkan atas dasar ilmu. Kemudian yang kita harapkan untuk umat Islam ini bersatu padu di atas agama Allah, di atas syariat Allah, di atas ilmu. Jelas itu insyaallah ya. Fasahhihin niyata qabla al-amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Jadi kita memperbaiki niat kita dulu sebelum kita memulai, dan kita perbaiki niat kita itu di awal ketika kita talabul ilm atau pada saat-saat sekarang ini. Sekali lagi saya tekankan, tujuannya bukan untuk mencerai-berai, tujuannya bukan untuk mengolok-ngolok, tujuannya bukan untuk menghina dan merendahkan, tujuannya bukan sombong, merasa paling benar. Akan tapi sebaliknya, tujuannya adalah ingin merangkul semua atas dasar ilmu agama, atas dasar ilmu syariat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mengangkat tema ini karena di sini ada penjelasan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis yang ke-27 ini. Ini waktunya sangat singkat loh. Maka kita langsung saja ke penjelasan beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min hadzal ma'na qawlu Ibn Mas'ud, dalam arti Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahu al-mu'minuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan.
atau sebelumnya supaya lebih jelas ya. Jadi kita jelaskan dari hadis 27 ini, dari hadis 27 ini, yaitu hadis An-Nawas bin Sam'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, al-birru apa? Husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, wal ithmu ma haka fi nafsik, dan dosa itu adalah yang mengganjal di dalam dirimu, wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau tidak suka apabila manusia mengetahui hal itu, engkau melakukan itu. Karena engkau tidak suka, kemudian mengganjal di dalam hatimu, di dalam dirimu, ketahuilah bahwa itu adalah perbuatan apa? Perbuatan dosa. Kemudian sudah kita jelaskan dari penjelasan beliau, dari penjelasan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala terhadap hadis ini dan juga terhadap hadis yang berikutnya, karena di sini beliau menggandengkan antara hadis An-Nawas bin Sam'an dan hadis siapa? Wabisa bin Ma'bad. Ini tolong dicatat ya, barakallahu fikum, bagi yang syabab, bagi yang siapa? Yang syabab, yang muda dicatat. Kalau yang tua insyaallah ada uzurnya. Tapi bagi yang muda dicatat. Jadi kalau ada yang tua masih mencatat, berarti dia naam. Tayyib. Di sini hadis Wabisa bin Ma'bad ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika beliau berkata kepada Wabisa, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm?" Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan keburukan, tentang kebaikan dan juga dosa? Kemudian kata beliau, kata Rasulullah apa? Istafti qalbak. Jadi mintalah fatwa dari hatimu. Tayyib. Mintalah fatwa dari hatimu. Atau sebelumnya dari hadis An-Nawas bin Sam'an, perbuatan dosa itu yang mengganjal di dalam diri seseorang sebelum ia melakukannya. Dari penjelasan beliau dari kitab ini dan juga dari penjelasan Al-Imam Al-Munawi, bahwa yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Istafti qalbak, mintalah fatwa dari hatimu. Hati orang yang saleh ini bercahaya. Hati orang yang saleh ini bersih. Apalagi dia memiliki ilmu agama, ilmu syariat. Ketika dia meminta fatwa kepada hatinya, hatinya berkata tidak, ya sudah, ia harus meninggalkannya. Karena itu adalah perbuatan dosa dan itu sesuai dengan pemahaman makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jelas sampai di sini hadirin yang dirahmati Allah? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kemudian baru kita masuk sekarang ini. Wa min hadzal ma'na, termasuk dari makna ini apa yang kita jelaskan tadi, perkataan Abdullah bin Mas'ud, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab. Perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa itu? Ma ra'ahu al-mu'minuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Apa saja yang dilihat oleh kaum muslimin itu sesuatu yang baik, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuatu itu baik pula. Wa ma ra'ahu al-mu'minuna qabihan fahuwa 'indallahi qabih. Dan apa saja yang dipandang oleh kaum mukminin bahwa sesuatu perkara dikatakan buruk, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala juga buruk. Di sini Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma ra'ahu al-mu'minuna hasanan, apa saja yang dilihat oleh kaum mukminin. Di riwayat yang lain, ma ra'ahu al-muslimun, apa saja yang dilihat oleh kaum muslimin. Jadi kedua-duanya
boleh untuk disampaikan, boleh untuk diriwayatkan, boleh untuk dijelaskan. Karena seperti itu yang tertulis di riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya. Sementara riwayat yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, di samping yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga Imam At-Tabarani. Intinya ada dua lafaz. Ada dua perkataan di sini. Yang pertama ma ra'ahul mu'minun, yang kedua ma ra'ahul muslimun. Intinya apa yang dipandang oleh kaum muslimin atau apa yang dipandang oleh kaum apa? Mukminin. Baik. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Apa saja yang dipandang oleh kaum muslimin atau oleh kaum mukminin bahwa itu adalah sesuatu yang baik, maka di sisi Allah baik. Jikalau mereka memandang bahwa itu ada sesuatu yang buruk, maka di sisi Allah buruk. Siapa mereka ini? Di sini ada yang menyatakan bahwa mereka adalah para sahabat. Ini pemahaman yang pertama. Bahwa mereka adalah siapa? Para sahabat. Jadi begini, barakallahu fikum. Nanti kita akan masuk ke dalam perkara bid'ah, akan masuk ke dalam taksimul bid'ah, bahwa bid'ah itu terbagi. Bahwa bid'ah itu apa? Terbagi. Ada yang membagikan bid'ah itu dua bagian, ada yang membagikan bid'ah itu sampai 5 bagian. Dan al-ulama yang tidak membagikan bid'ah, akan tapi mereka mengatakan bahwa ada bid'ah haqiqiyah, ada bid'ah idhafiyah, dan itu dari ulama al-Hanabilah. Maka saya bilang apa tadi? Tolong dicatat rujukannya, referensinya. Tayyib. Pemahaman yang pertama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dari kaum mukminin atau kaum muslimin adalah para sahabat. Karena dari awal hadis ini atau dari awal asar ini, dari awal perkataan Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu apa? Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama khaira qulubil ibad. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memandang hati manusia, dan dia subhanahu wa ta'ala mendapati bahwa sebaik-baik hati adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu li risalatihi. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dirinya, dalam arti sebagai nabi, kemudian beliau diutus untuk membawa risalah. Selanjutnya kata Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang lagi hati hamba-hambanya, dan di sini dia Subhanahu wa taala melihat bahwa hati para sahabat adalah hati yang paling baik setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat itu para pembantu nabinya, yuqatiluna ala dinihi, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ini fama ra'al muslimuna hasanan, seperti itu kalau riwayat ini. Riwayat yang sebelumnya fama ra'ahu, kalau ini fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa saja yang dipandang oleh kaum muslimin itu sesuatu yang baik, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala juga baik. Fama ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apa saja yang mereka pandang itu suatu yang buruk, maka di sisi Allah juga buruk. Jadi jikalau kita kaitkan dengan konteks perkataan Abdullah bin Mas'ud dari pertama, pemahaman yang pertama
Yang dimaksud dari kaum muslimin di sini siapa? Para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Akan tetapi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala memilih pemahaman yang kedua. Maksudnya apa pemahaman yang kedua? Secara umum, bukan hanya siapa? Bukan hanya para sahabat, akan tapi dari kalangan para ulama. Jikalau kita gandengkan dengan penjelasan beliau yang sebelumnya, jadi jikalau ada para ulama ahlus sunnati wal jamaah menyatakan tentang suatu perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah, bahkan yang tidak ada di zaman para sahabat, bahwa itu suatu yang baik, amaliyah yang baik, kemudian dilaksanakan oleh yang lain, maka hujjahnya perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, "Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan." Jadi mereka memahami bahwa al di sini bukan lil ahad, akan tapi lil istighraq. Ada alat ta'rif atau tidak? Fama ra'al muslimuna, al muslimuna, al muslimuna. Ada al atau tidak al? Ada al. Al ini untuk apa? Untuk lil ahad yang diketahui, dalam arti kembali kepada yang sebelumnya, atau lil istighraq, mencakup semua. Jikalau dengan pemahaman yang pertama lil ahad, akan tapi dengan pemahaman yang kedua, yaitu pemahaman Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa al di sini adalah lil istighraq, mencakup semua, dalam arti para sahabat dan setelah para sahabat, dari para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan selanjutnya dari ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah. Oleh karenanya hal itu beliau tulis di sini. Beliau tulis di sini dalam kitabnya apa ini? Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu yang pertama, ya, itu yang pertama, dalam arti yang dimaksud di sini bukan hanya para sahabat, akan tapi juga ulama-ulama yang lain setelah mereka. Bahkan ini bukan hanya beliau, bukan hanya Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi barakallahu fikum, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, jelas dikatakan Hambali karena beliau dari madhab Imam Ahmad, iya kan? Yang menjelaskan dengan penjelasan yang sama, sesuai dengan penjelasan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dari kalangan Syafi'iyah adalah Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam dalam kitab Al-Fatawa. Jadi Fatawa Al-Izz bin Abdissalam, beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sama. Begitu juga kalau dari kalangan Al-Hanafiyah, Al-Imam Abu Bakar As-Sarakhsi di dalam usulnya, ada kitab usul As-Sarakhsi, beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sama, dalam arti tiga ulama yang berbobot ini, dicatat itu semua. Tiga ulama yang berbobot ini, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam Asy-Syafi'i, Al-Imam As-Sarakhsi Al-Hanafi. Tiga-tiganya memilih pemahaman yang kedua, bahwa yang dimaksud dari al-muslimun atau al-mu'minun bukan hanya para sahabat, akan tapi juga setelah para sahabat. Jelas sampai di sini hadirin yang dirahmati Allah? Alhamdulillah. Kemudian, apakah ini ada kaitannya dengan tema kita itu, yaitu kullu bid'atin dhalalah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya? Kita katakan iya. Ini ada kitab yang saya tulis pada tahun 2007. Saya nulis ini pada tahun 2007 di Yaman, di Sana'a, lebih tepatnya di Jami'atul Iman, di Universitas Al-Iman. Dan alhamdulillah tulisan ini dibimbing oleh guru saya, yaitu
Dr. Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah Ad-Dhabiyani, dan beliau setujui, walhamdulillah, karena apa yang kita jelaskan di dalam kitab ini semua ada rujukannya, ada referensinya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang sering kita dengar itu yaitu kullu bid'atin dhalalah, itu adalah hadis yang sahih. Dan jikalau kita kaitkan dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi ini yang terkenal dengan namanya hadis Al-Irbad. Dan ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan pasti itu adalah sabdanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang yang dijadikan dalil untuk perkara-perkara yang bid'ah, bagian ini dari hadis tersebut, bahwa kullu bid'atin dhalalah, atau sebelumnya kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi jikalau kita kaitkan dengan nasul hadis, itu ada innanya sebelumnya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Tayyib. Artinya sudah kalian fahami. Ini ya, sekarang kita mengambil dari mautin asy-syahid, dari apa yang akan kita bahas, dari kalimat kullu muhdatsatin bid'ah. Dan memang itu, sekali lagi ya, dan memang itu yang dijadikan dalil oleh para ulama ketika mereka membahas perkara apa? Bid'ah. Jadi mereka tidak membahas dari awal hadis ini, akan tapi mereka mengambil bagian ini. Jadi dari awal hadis itu dikatakan usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sekali lagi kita ambil dari bagian akhir dari hadis ini yang dijadikan hujjah oleh para ulama. Tayyib. Coba diperhatikan hadirin yang dirahmati Allah, coba dibayangkan ya, bisa dibayangkan kalimatnya. Di situ ada kullu. Jikalau kita mulai dari kalimat kullu tanpa inna sebelumnya, dalam arti marfu' di sini ya. Kullu muhdatsatin bid'ah. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu itu artinya apa? Semua. Barakallahu fik. Muhdatsa dalam arti perkara yang apa? Yang baru. Bid'ah. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua perkara yang baru atau semua bid'ah itu dhalalah atau sesat. Kullu ini termasuk min alfadhil umum. Ini yang dijelaskan oleh ahli usul yang kita bilang di pertemuan yang sebelumnya. Seperti siapa misalnya? Seperti Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Bahkan julukan beliau Syekhul Islam. Harus antum faham. Ada ulama dari kalangan Hanabilah, Hambaliyul madhab, madhabnya Hambali, julukannya Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang bernama Ahmad bin Abdul Halim. Ada juga ulama dari kalangan Syafi'iyah, Syafi'iyul madhab, madhabnya Syafi'i, julukannya juga Syekhul Islam, yaitu Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Beliau termasuk dari ulama-ulama yang terdahulu hadirin yang dirahmati Allah, karena beliau wafat pada tahun 926 Hijriah. Termasuk dari ulama terdahulu. Beliau ini dikatakan apa? Faqihun, muhaddithun, mufassir. Faqihun, muhaddithun, mufassir.
Beliau ini ahli fikih, ahli hadis, dan juga ahli apa? Ahli tafsir. Beliau memiliki kitab usul yang bernama Ghayatul Wusul Syarh Lubbul Usul. Lubbul Usul karya beliau, syarahnya Ghayatul Usul karya beliau juga. Di situ beliau menjelaskan bahwa di dalam bahasa Arab termasuk dari alfaz al-umum adalah kullu, dalam arti mencakup apa? Semua. Dari segi lafaz, dari segi kalimat. Akan tetapi di dalam bahasa Al-Quran dan juga di dalam bahasa As-Sunnah, jikalau ada kalimat yang bersifat umum, maka itu terbagi dua. Yang pertama adalah al-am al-makhsus, yang kedua adalah al-am al-muradu bihil khusus. Yang pertama umum yang dikhususkan, yang kedua umum akan tapi yang dimaksud adalah yang khusus. Yang pertama al-amal maksus, umum yang dikhususkan. Contohnya hadis ini kullu bid'atin dhalalah. Dan yang menjelaskan contohnya hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu Abu Zakaria yang bernama Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliaulah yang menjelaskan dalam kitabnya Syarhus Sahih Muslim, Syarhus Sahih Muslim, bahwa hadis kullu bid'atin dhalalah minal 'am al-makhsus. Hadis yang umum akan tapi yang dikhususkan. Maksudnya apa yang dikhususkan? Tidak bisa untuk kita berhujjah, berdalil dengan hadis ini dengan umumnya itu. Akan tapi harus dikhususkan. Sebelum kita panjang lebar menjelaskan yang pertama itu, yaitu al-amal maksus, tadi kita bilang bahwa Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menjelaskan di dalam kitabnya Al-Usul, yaitu Ghayatul Usul Syarh Lubbul Usul, bahwa al-am itu terbagi dua. Yang pertama tadi kita bilang apa? Al-amal maksus, yang kedua al-amal muradu bihil khusus. Nanti kita akan menjelaskan panjang lebar tentang yang pertama, karena itulah yang berkaitan dengan hadis kullu bid'atin dhalalah. Bismillah. Yang kedua ini hadirin yang dirahmati Allah, mimbab at-tatimma, supaya penjelasan kita ini sempurna. Yang kedua ini yaitu al-am al-muradu bihil khusus. Umum, al-am umum. Akan tapi yang dimaksud adalah yang khusus, yang khas, yang khusus, bukan yang umum. Itu seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 173, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Alladzina, yang dimaksud alladzina adalah para sahabat. Qala lahumun nas, yang dimana manusia, an-nas, 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 nasun. Jama' apa mufrad? Jama' apa tunggal? Nasun artinya apa? Satu apa dua? Apa tiga? Intinya satu atau banyak? Hah? Nasun, satu atau banyak? Banyak. Satunya apa? Insan. Makanya benar kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Barakallahu fikum. Apabila seorang di antara kalian istiqamah mempelajari Alkitab was sunnah, hendaklah dia istiqamah juga mempelajari bahasa Arab. Karena tanpa bahasa Arab, hati-hati, bisa jadi pemahamannya keliru. Jadi alladzina qala lahumun nas, kita enggak mau nulis, soalnya kalau nulis kebuang waktunya nanti.
Tapi bisa dibayangkan ya. Kita main bayangan aja udah. Alladzina qala lahumun nas. An-nasu. Di sini fa'il pastinya kan? Intinya itu kalimat jama', mufradnya adalah insan. Mereka ini berkata kepada para sahabat. Mereka ini berkata kepada para sahabat. Ini tentang Ghazwa Uhud. Mereka berkata kepada para sahabat, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Bahwa manusia dalam arti pasukan Abu Sufyan ini mereka telah berkumpul ingin memerangi kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Akan tapi apa? Fazadahum imana. Bertambahlah iman para sahabat, bukan malah takut. Di sini Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau berkata bahwa yang dimaksud dari kalimat an-nas adalah Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ashja'i sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Beliau yang berkata, satu orang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Beliau yang berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Hei sahabat-sahabat Rasul, takutlah kalian kepada pasukan Abu Sufyan." Yang ngomong berapa orang? Satu. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina qala lahumun nas." Allah menjelaskan dengan kalimat nasun, banyak manusia. Padahal yang ngomong satu. Ini bahasa Arab, hadirin yang dirahmati Allah. Bukan Allah yang salah berkata. Akan tapi bisa jadi orang yang membaca salah faham. Betul atau tidak? Jangan Allah Subhanahu wa taala yang disalahkan. Jikalau ada yang salah baca ya, wah ini kayaknya yang keliru siapa ini? Allah yang keliru apa yang Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang keliru? Yang ini disalahkan, yang itu disalahkan. Kemudian dia membenarkan dirinya sendiri. La ilaha illallah. Inilah bahasa Arab. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah di dalam As-Sunnah, menggunakan kalimat umum, akan tapi yang dimaksud yang khusus hanya satu. Contohnya ayat 173 dari surah apa? Al-Imran. Sebabnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nu'aim bin Mas'ud itu dengan kalimat an-nas. Padahal yang berbicara itu hanya satu orang, akan tapi yang dijelaskan Allah dengan kalimat an-nas, banyak orang. Liqiyamihi maqam kathirin fi tathbitihi al-mu'minin. Dalam arti apa? Karena Nu'aim bin Mas'ud ini fi qiyamihi atau liqiyamihi maqami kathirin fi tathbitihi al-mu'minin. Dia ini selalu menggembosi pada saat itu. Selalu menggembosi perjuangan para sahabat Rasul. Kemudian penggembosan itu kemana-mana. Ngomong ke sana, ngomong ke sini, ngomong yang ketiga. Jadi seperti banyak orang. Padahal cuma satu orang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat an-nas, akan tapi yang dimaksud adalah satu orang. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 54. Qala Allah taala, "Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih." Apakah mereka itu hasud, iri terhadap manusia atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Apakah mereka itu hasud kepada manusia, kepada an-nas? Yang dimaksud dari an-nas di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kalimat apa? An-nas, jam'u insan, banyak. Akan tapi yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Kenapa yang dimaksud Rasulullah kemudian digunakan kalimat an-nas? Dijelaskan li jam'ihi ma fin nasi minal khisalil jamilah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan dalam kehidupannya semua sifat yang baik daripada sifat-sifat manusia.
Semua sifat yang baik. Jadi sifat antum yang baik, sifat ana yang baik, sifat ini yang baik, sifat si fulan yang baik, sifat si alan yang baik, itu semuanya terkumpul dalam kehidupan siapa? Rasulullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka itu hasad, iri terhadap Rasul, Allah tidak berkata am yahsuduna Rasulullah, am yahsuduna Muhammad. Akan tapi kata Allah am yahsudunan nas. Digunakan kalimat umum, al muradu bihi al khusus, umum. Akan tapi yang dimaksudkan atau yang dimaksud adalah yang khusus atau satu orang. Jelas gak ini hadirin yang dirahmati Allah? Dicatat gak itu? Hah? Dicatat di mana? Di otak. Yang penting direkam ya. Direkam gak? Hah? Direkam. Hati-hati antum perhatiin rekamannya, jangan sampai putus loh. Udah nggak dicatat terus rekamannya putus, buyar ini ilmu. Taib. Tentang yang pertama itu hadirin yang dirahmati Allah, dalam arti al-am apa? Al-am al-makhsus, umum akan tapi yang dikhususkan, paham ya? Yang pertama umum yang dikhususkan. Yang kedua umum akan tapi yang dimaksud adalah yang apa? Yang khusus. Yang kedua ini atau yang pertama ini al-amal maksus, umum yang dikhususkan, dicontohkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi hakikatnya bukan hanya Imam An-Nawawi, nanti akan kita ketahui ada beberapa ulama juga. Mereka memberi contoh tentang al-amal maksus, hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap muhdatsa bid'ah dan setiap bid'ah dhalalah, sesat. Apa yang mengkhususkan itu? Dalam arti nanti ada bagiannya. Tidak semua bid'ah sesat. Ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Ada yang baik, ada yang buruk. Bahkan ada yang mengatakan wajibah, manduba, mubaha, makruha, muharrama sampai 5. Dan itu semua dari ulama-ulama yang rabbaniin. Akan kita ketahui insyaallah satu persatu. Di sini beliau menjelaskan, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim bahwa yang mengkhususkan hadis ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, yaitu man sanna fil islami sunnatan hasanah dan juga man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Coba diperhatikan ya. Sekali lagi. Jadi dengan hati yang dingin, Jangan dibilang oh itu sih udah tahu, itu syubhat itu. Jangan dibilang seperti itu. Jangan begini, barakallahu fikum. Ini dipandang dari segi kacamata ilmu, ya. Karena saya hanya menyampaikan, saya ini Farhan bin Talib hanya apa? Hanya menyampaikan. Hakikatnya ini ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Yang menjelaskan hal ini seperti itu dengan detail Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, bahwa hadis kullu bid'atin dhalalah minal 'am al-makhsus, hadis yang umum akan tapi dikhususkan dengan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Betul, hadis ini hadirin yang dirahmati Allah berkaitan dengan apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah berkaitan dengan sedekah. Perhatikan ya. Hadis ini berkaitan dengan apa? Dengan sedekah. Intinya bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini dijelaskan oleh sahabat Rasul yang bernama Jarir bin Abdullah, bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat ada beberapa Arabi yang dimana mereka itu
keadaannya keadaan yang sangat sederhana, dilihat dari wajah mereka, dari pakaian mereka, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menganjurkan kepada para sahabat untuk bersedekah, kemudian ada seseorang dari kalangan Al-Ansar yang memulai bersedekah dan meletakkan hartanya, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, sampai-sampai di sini kata Jarir radhiyallahu taala anhu, terkumpul kaumain min ta'amin wa thiyab. Jadi ada dua tumpukan dari makanan dan pakaian, berarti dari gandum dan juga dari pakaian, sehingga wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal, berseri-seri, girang Rasulullah. Masya Allah, ini sahabat-sahabatku saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Akan tetapi karena ada orang yang memulai dalam hal itu, dalam sedekah tadi, jadi mereka tidak datang 2 orang, 3 orang, 10 orang sekaligus, tidak. Dimulai oleh 1 orang, sehingga yang lain itu bangkit bersedekah juga. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang melaksanakan di dalam Islam sunnah hasanah. Tidak bisa diartikan sunnah di sini dengan sunnah Rasul. Tidak bisa diartikan sunnah di sini dengan sunnah apa? Sunnah Rasul yang kita ketahui perilakunya, perkataannya, tidak. Karena apa? Karena juga ada penjelasan sunnatan sayyi'ah. Apakah ada sunnah yang buruk? Ada gak sunnah yang buruk? Sunnah Rasul yang buruk ada gak? Yang jelek ada gak? Enggak ada. Oleh karenanya, yang dimaksud dari sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah di sini adalah pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Kemudian sebelumnya, fokus ke sini. Sebelumnya ada kalimat sanna. Sebelumnya ada kalimat apa? Sanna. Maksudnya apa sanna? Memulai. Jadi barang siapa yang memulai sesuatu yang baik, ia melaksanakannya, dikatakan oleh Rasulullah apa? Falahu ajruha. Dia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Dan juga dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang akan melaksanakan kebaikan setelahnya tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahalanya karena dia melakukannya. Dan juga dia akan mendapatkan pahala-pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Kemudian kata Rasulullah apa? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang memulai di dalam agama Islam ini yang berkaitan dengan agama yang, perhatikan loh, hati-hati. Ini kita tidak membahas tentang perkara bahasa atau perkara duniawi. Maaf ya. Kita tidak membahas tentang perkara duniawi. Kita membahas tentang perkara agama. Barakallahu fikum, perkara agama. Karena di sini kata Rasulullah fil Islam, bukan man sanna fid dunya. Man sanna fil Islam dalam arti yang berkaitan dengan apa? Dengan agama, amalan, ibadah. Lebih jelasnya seperti itu. Yang berkaitan dengan amalan, yang berkaitan dengan ibadah. Ini yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang memulai di dalam agama Islam ini melaksanakan pekerjaan yang buruk, sesuatu yang buruk yang dikaitkan dengan Islam, yang dikaitkan dengan ibadah, yang dikaitkan dengan amalan, fa alaihi wizruha. Ia melakukannya mendapatkan apa?
dosa. Wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Dan juga dia akan mendapatkan dosa-dosa dari orang-orang yang melakukan keburukan itu tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Dalam arti, kalau yang pertama pahala yang terus menerus, yang kedua ini dosa yang terus menerus. Hadis ini dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mengkhususkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Kemudian kesimpulannya bahwa bid'ah itu terbagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Jikalau ada yang mengatakan bahwa hadis ini man sanna fil islami sunnatan hasanah, kemudian man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, berkaitan dengan sedekah, dan kita tidak bisa memahaminya lebih daripada itu, kita katakan kepadanya al-qaidah taqul al-ibratu fi umumil lafz wa laysa bi khususis sabab. Patokannya adalah makna umum dari lafaz tersebut, bukan makna khusus dari sabab yang tentangnya atau yang berkaitan dengan hal itu. Jadi kalau dikatakan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala sababun nuzul, kalau berkaitan dengan hadis sababul wurud, betul atau tidak? Jangan yang difahami hanya tentang sabab urut ini. Berarti apa? Hadis ini tidak bisa keluar dari segi pemahamannya hanya tentang sedekah. Betul, tentang sedekah itu sababnya. Akan tapi kaidahnya mengatakan al-ibrah bi umumil lafz. Yang dimaksud dari suatu lafaz, dari suatu ayat atau dari suatu hadis itu adalah pemahamannya yang umum. Dalam arti kalau di sini kita jelaskan man sanna fil islami sunnatan hasanah atau man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, pekerjaan baik dan pekerjaan buruk apapun. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah? Jelas atau tidak? Kemudian di sini juga kita jelaskan bahwa ada beberapa contoh atau sebelumnya Al-Allamah Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zarqani, atau sebelumnya juga Al-Imam Syafi'i, barakallahu fikum, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang bernama siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Masih ada waktu ya sedikit ya. Al-Imam Syafi'i sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya ini Jami' Ulumul Hikam, dan juga dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atan. Jadi sekarang kita masuk ke nama-nama para ulama. Tadi yang membagi bid'ah menjadi dua bagian siapa tadi? Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Syafi'i juga membagi bid'ah menjadi dua bagian. Jadi makanya begini, jangan gampang menyalahkan. Kalau dibilang bid'ah itu enggak ada bagiannya, terus ini ulama-ulama ini mau antum kemanain gitu? Taruhlah minim adhaful iman, dikatakan ini perkara khilafiyah. Betul atau tidak? Perkara khilafiyah. Ada beda pendapat di kalangan para, itu sudah adhaful iman, iman yang paling lemah. Jangan sampai kita ini memberanikan diri memvonis ini pemahaman yang sesat. Sama dengan apa? Imam Nawawi pemahamannya sesat. Ya akhi barakallahu fik, Imam Nawawi ini orang yang saleh. Orang yang saleh. Beliau meninggal dunia sebagaimana yang kalian ketahui dalam umur berapa? 45 tahun. Akan tetapi dalam semua bidang ilmu beliau memiliki karya. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memuji Al-Imam An-Nawawi. Ini contoh dari ulama yang umurnya diberkahi Allah. Terus yang kita bilang tadi Syarah Sahih Muslim, itu antum tahu berapa mujallad? 13 mujallad.
Belum lagi kitab Al-Majmu' yang beliau tulis, Syarh Al-Muhadzab, lebih daripada itu. Di bidang mustalah hadis, beliau memiliki kitab yang bernama At-Taqrib, yang disyarah oleh Imam As-Suyuti, yang bernama At-Tadrib. Dalam ulumul Quran, beliau memiliki kitab yang namanya At-Tibyan. Ini ulama yang luar biasa. Ilmu Al-Qur'annya mantap, ilmu As-Sunnahnya mantap, ilmu fikihnya mantap. Beliau menulis kitab, yaitu kitab Al-Minhaj dalam fikih Al-Imam Syafi'i. Belum lagi kitab Riyadhus Shalihin yang kalian tahu itu, yang tersebar di mana-mana, mau itu masjid Salafi, mau itu masjid Sufi, mau itu masjid Ikhwanul Muslimin, mau itu masjid Jama'atut Tabligh. Subhanallah, kitab Riyadhus Shalihin ada terus di situ. Betul atau tidak? Ini seorang yang berkah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, makanya dipuji sama Ibnu Utsaimin. Sehingga subhanallah, ilmu beliau ini diterima oleh semua kelompok, oleh semua kalangan. Terus tiba-tiba ada orang yang menyesatkan beliau. Imam Nawawi berijtihad, akan tapi ijtihad beliau salah, dan ana berijtihad insyaallah benar. Gak boleh seperti itu. Beliau meninggal dunia dalam umur 45 tahun, belum sempat menikah, bukan tidak ingin menikah. Karena saking sibuknya dengan ilmu agama, dengan ilmu syariat, pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Sampai-sampai mau nikah itu nggak kepikiran. Sampai meninggal dunia. Bukan kayak jomblo yang zaman sekarang. 45 tahun, kenapa antum nggak menikah? Ya nggak laku-laku, Ustaz. Seharusnya 45 tahun itu udah memiliki lebih daripada apa? Bukan, maksudnya lebih daripada satu ilmu, bukan satu istri. Iya. Itu untuk refreshing saja. Sekarang Al-Imam Syafi'i yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dinukil oleh siapa tadi kita bilang? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua macam, bid'atun mahmuda wa bid'atun madmuma. Bid'ah yang mahmuda, yang terpuji, wa madmuma, yang tercela, yang dipuji dan yang dicela. Fama wafaqa as-sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafa as-sunnah fahuwa madmum. Kalau sesuai dengan as-sunnah, dalam arti ada sumbernya, ada dasarnya di dalam as-sunnah, maka itulah yang dipuji. Jikalau yang menyelisihi, maksudnya yang tidak ada dasarnya di dalam as-sunnah, maka itulah yang dicela. Kemudian ihtajja, beliau ini berdalil, Al-Imam Syafi'i berdalil, Al-Imam An-Nawawi beliau membagi bid'ah, akan tapi dalil beliau itu hadis yang pertama kullu bid'atin dhalalah, kemudian hadis yang kedua man sanna fil islami sunnatan hasanah, hadis yang kedua mentakhsis, mengkhususkan hadis yang pertama. Akan tapi kalau dalil Al-Imam Syafi'i bahwa beliau itu membagi bid'ah menjadi dua adalah qaul Umar ibn Khattab tentang salatut tarawih, ni'matul bid'ati hadhihi, itu dalam Al-Muwatta atau dalam Sahih Al-Bukhari, ni'mal bid'ah hadhihi. Ini kita lanjut setelah azan, bukan setelah salat ya, maaf, kalau setelah salat bakal bubar. Nah, setelah azan apa gimana? Azan dulu ya. Silakan azan dulu.